Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Dengan bismillah awalnya kalam kepada Allah Tuhan yang Rahman, bersifat wujud serta kidam, pujian umat siang dan malam. Sholawat dan salam kepada Muhammad, junjungan kita seluruh umat, pangkatnya tinggi dunia akhirat, selatan, timur, utara, barat. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Pukul 21:06 malam ini kita masih hidup, mudah-mudahan besok pagi belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup, karena ada yang hobi nonton TV ketimbang mengaji, ada yang suka tidur daripada bertafakkur, ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bukanlah orang yang seperti itu, karena kita adalah orang yang suka mengaji, senang bertafakur, dan mau melunasi segala hutang. Dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk segera dilunasi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Mas'alul Ridha beserta semua jamaah, yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar. 10 jadi di tangan, 11 dengan kepala di badan. Saya awali dengan kata maaf jika cara saya menyampaikan, gaya saya bicara tiada berkenan di hati kita semua. Maafkan saya, jangan sampai ada benci di antara kita. Kok dibesar-besarkan mata Pak Ustaz? Ngantuk. Banyak ngantuk kami di belakang tadi, padahal suara imam kita sudah bagus. Berarti kita yang salah. Ada apa? Ponek Pak Ustaz, betul. Lelah kami. Iya, ini malam yang ke. Nah, tidak terasa 17 hari sudah berlalu. Saya mengira tadi teman-teman kecil itu ramai. Saya paling suka kalau teman-teman kecil itu ramai, apalagi remaja-remaja ramai. Kapan-kapan kumpulkanlah anak-anak, teman-teman kecil itu, sahabat-sahabat kecil, agak-agak 1000 orang di masjidnya. Bisa lah. Nah, dari bisa ditantang, datang kami nanti, saya sama tim. Kita goyang teman-teman kecil tuh. Nggak sahabat-sahabat muda, remaja-remaja kumpul sini. Remajanya mana? Nah, kalau kita ini wajar kita datang. Kita ini kalau datang tuh wajar. Lawang mau mati. Nanti malah bentuk ada mau mati malah. Cerita mati kita sebentar.
biar kita tidak lupa bahwa kita bakal mati. Kita kalau sudah keasikan dengan dunia ini suka lupa. Ini kan ngaji ayat malam ini ngaji ayat. Kita bacakan hadis dulu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Sedikit dari mereka yang umurnya lebih dari 70. Yang lewat dari 70 tahun itu tidak banyak. Tidak percaya? Kita buktikan. Kalau tidak percaya juga. Berapa umur Pak? 76. Nah, Pak umurnya 76. Satu orang. Berapa Pak? 59. Jauh lagi. Berapa Pak? 55. Masih muda Pak? Pak? 57. Oh, lu 60 nih. Yang lewat 70 itu tak banyak. Ini rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam loh. Rasulullah tutup usia 63. Artinya, mohon maaf nih, orang yang umurnya antara 60 sampai 70 ini sudah boleh mati. Kalau sudah lewat 70 sudah mesti. Nah, berarti kita yang belum 60 masih lama dong Pak Ustadz. Siapa bilang lama? COVID-19 ini aja sudah masuk tahun yang kedua. Coba bilang lama. Bentar kok. Makanya jangan diberitakan juga COVID itu. Jangan ada seputaran ujung batu ini yang bicara tentang COVID. Jangan ada. Mau terutama orang kesehatan, diam-diam aja. Gak usah bilang-bilang. Ini karena diberitakan juga. Nah, dibilangnya merah dia ini. Merah dari mana? Patokannya apa? Merahnya. Pak Ustadz kalau tidak tahu cerita, tidak usah cerita lah Pak Ustadz. Ya patokannya apa? Kalau merah tentu setiap sebentar mati kan? Mati. Enggak. Tapi kita tidak bicarakan itu, nanti bikin sakit hati. Mending doakan saja agar badai ini segera berlalu. Nah, kita masuki pembicaraan kita. Saya mohon maaf nih, nama saya cukup merepotkan. Mohon maaf betul. Nama ini susah orang bikinnya. Tuh, nama saya tuh udah saya kirim, bukan itu namanya. Namanya Ivan Marvikuila. Nah, Marvikuila itu singkatan dari Markulis Firdaus Kurniado Lornaegia. Di pangkal nama ada Encik. Kebetulan turunan Encik dari Indragiri Hulu, tepatnya Batu Rijal. Kalau kemarin tidak asing lagi, cuma kadang-kadang saya pura-pura nggak tahu aja. Pak Ustadz ceramah di apa? Oh di mana tuh? Belok kiri atau belok kanan? Depannya apa? Bapak Ibu yang saya muliakan, ya kita lanjut ya. Al-Quran itu nama terindah pemberian Allah Rabbul Izzati wal Jalalah untuk kitab suci umat ini, yang olehnya diturunkan di bulan ini. Itu ayat yang dibacakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Makanya bulan ini disebut dengan bulan suci. Karena di bulan ini
Mau bagi-bagi kue, Bu? Ya. Oh, nanti aja. Ya, nanti aja. Haus sama haus. Ini haus beneran, tidak minum. Biar sama-sama. Kita fokus ke pembicaraan kita. Ini dah udah 14 dah. Habis pula tadi waktu kita. Kalau lama-lama kita ngantuk nanti. Lanjut kontrak izin dulu. Mana bisa kita? Sampai di mana tadi? Hah? Ya, makanya bulan ini disebut dengan bulan suci. Karena di bulan inilah diturunkannya kitab suci dari yang maha suci lewat makhluk yang suci untuk orang yang suci. Al-Quran namanya. Teman-teman, sini duduk saya. Sini. Ini 1, 2, 3 sini. Sini. Biar Bapak semangat. Bapak kalau tidak ada teman-teman kecil tidak semangat Bapak. Itu lagi. Sini ada. Itu lagi sini saya. Tengah saya. Nah. Ngaji Quran. Ngaji Quran tak? Ngaji di mana? Ngajinya di mana? Belajar ngajinya di mana? Hah? Belajar ngaji di mana? Mana tuh? Hah? Di rumah sama ayah. Guru ngaji ayah. Hah? Iya, serius lah. Oh, mantap lah tuh. Beruntung ibu kamu dapat suami guru ngaji. Ngaji aja kerjanya di rumah. Wih. Sini yang 2. Ayo sini. Apa pula malu-malu kan pakai tutup hidung, tutup muka, taruh sini apanya maskernya taruh sini. Biar nggak kelihatan. Hidungnya tertutup, matanya tutup, mulutnya bisa buka. Bapak Ibu yang saya muliakan, apa sih istimewanya Al-Quran itu sebagai kitab suci? Istimewanya apa? Istimewanya apa? Di antara istimewanya Al-Quran itu mudah dihafal, banyak yang hafal. Ibu-ibu hafal surat Al-Kautsar, Bu? Inna atoina hafal, Bu? Banyak kan? Nah, bisa hafal. Bukan hafal lagi tuh Pak Ustadz, sambil ngigau aja saya bisa bacanya. Itu surat favorit aku tuh. Surat Al-Ikhlas hafal, Bu? Qul huwallahu ahad hafal? Ada 2 tuh. Mudah hafalnya, banyak yang hafal. Qul a'udzu birabbin nas hafal, Bu? Hafal juga ya, Bapak? Mudah dihafal, banyak yang hafal. Dan para penghafal Quran itu semakin hari semakin banyak, semakin bulan semakin nambah, semakin tahun semakin numpuk. Di wilayah kita aja ada berapa banyaknya? Beruntunglah Bapak dan Ibu punya anak penghafal Quran. Siap-siaplah Bapak Ibu masuk surga. Ayo, yang belum hafal Quran anaknya, sekolahkan dia biar hafal Quran. Banyak kan di sini sekolah itu? Ada nggak? Tuh. Mahal Pak Ustaz? Ya untuk bayar ustadznya, ustazahnya. Ini kelewat mahal ini. Mungkin fasilitasnya. 1 kamar 1 orang. Pakai hasil, mesin cuci, kan keren. Wajar saja kalau sebulannya sampai 5 juta.
kayak hotel, jarang. Nah, itu kan buat bapak ibu yang banyak duitnya, kita yang dari keluarga beruangnya di situ lah anaknya sekolah. Yang keluarga beruang, yang tak beruang jangan, khusus yang beruang aja. Kalau kita yang tak beruang ini, ya yang biasa-biasa. Nah, pondok kan di sana. Jadi penghafal Quran, siap-siaplah bapak ibu masuk surga. Mau masuk surga kan bu? Tuh rame-rame nih masuk surga kan, enak ngumpul bareng lagi kita di sana nanti. Kalaupun lantainya beda-beda, ada bapak ibu lantai dasar, ada lantai atas, lantai paling atas sana. Yang penting di surga. Daripada tempat yang satu lagi panas, meleleh, gosong, angin. Kalau bapak ibu nanti melebur rokok masuk neraka, nah itu anaknya penghafal Quran itu minta izin ke Allah untuk jemputlah, keluarkan ayam makhluk itu, bawa dipasangkan mahkota surga di kepala bapak ibu itu. Ayo ayah bunda masuk surga kita yuk. Enaknya ini anaknya hafal game. Yuk, suka main game, mantap. Suka ngaji suka. Nah, tuh, ngajinya di mana? Di rumah bisa, di masjid boleh, di MDTA pun bisa, TPA jadi. Yuk mengaji di sini bisa, di sana bisa, kawanku semua. Mari bersama kita bahagia menuju surganya. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Oh bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Bersaudara di dunia, bertetanggalah di surga. Mengaji. Makanya ramai-ramai ini teman-teman kecil nih maunya bu. Ibu guru ada di situ. Ibu guru ada di situ. Yang mana nih ibu guru nih? Guru TK ada di situ. Mana ibu guru TK? Kepala TK, yuk. Tuh. Nanti ibu sampai di rumah malam ini juga, jangan nunggu besok. Ibu ambil HP ibu buka YouTube, pakai bola kubro, YouTube, buka di situ channel Ustadz Ungu Official, Ustadz Ungu Official. Nanti kan keluar tulisan merah subscribe itu, subscribe. Nah, ketuk yang merah itu. Nah, dah, jangan diusik lagi sampai mati. Berikan dukungan di situ. Nah, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru ngaji. Nah, tengok situ nanti. Nah, ada lagu-lagu Ustadz Ungu di situ. Nah, sampaikanlah ke anak-anak kita. Anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan nyanyikan lagu terbaru dari guru kita Ustadz Ungu. Nun jauh di sana di Pekanbaru. Yuk, ikut ibu ya. Pak Ustadz dulu TK ya? Pernah. Nah, tapi repot ngajar TK tuh. Berkeringat, induk-induk keringat keluar. Makanya guru-guru TK tuh perempuan semua. Ya kan? Ya kan? Nah, enggak boleh laki-laki. Kalau laki-laki habis anak TK tuh semua. Lagi mulai belajar, ibu, apa sayang? Ibu, si Anton berak celana. Oh iya, ada lagi yang mau berak. Yuk, ibu cebokkan. Coba laki-laki. Pak, iya, Anton berak celana. Oh, kalian diam ya. Bapak urus nih dulu. Ayo sayang, pas di luar kelas dia berak celana. Mbak, sebelin nanti. Ayo masuk, buka celana kamu. Cebok sendiri. Bapak semprot dari sini. Semprotnya pucat anakku, lesi kalau bahasa kampung kami, putih ya anaknya. Besok merah lagi, awas kau. Jangan lapor sama ayah kau. Pasang celana balik. Bahasa-bahasa celana itu
mantul pasang pada. Yuk masuk kelas. Sampai di kelas, nah duduk ya sayang ya, berat-berat baik. Nah, duduk di sekitar kelas ya. Jangan ribut. Udah habis anak. Besok demam anak tuh. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, Al-Quran itu mudah dihafal, banyak yang hafal. Kalau kita yang tua-tua ini bagaimana Pak Ustadz? Hafal sesuai kemampuan. Diulangi di murojaah waktu sholat. Nah, sholat kapan Pak Ustadz? Sholat malam. Makanya Ramadan ini kita dilatih bangun malam. Supaya apa? Supaya nanti lepas Ramadan, lewat Ramadan, selesai Ramadan kita terbiasa bangun malam. Untuk apa bangun malam Pak Ustadz? Ya buat sholat malam. Kata Jibril kepada Rasulullah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin ada pada sholat malamnya. Kalau mau mulia, sholat malamlah. Kita boleh tidak tenar di bumi, tidak terkenal di sini, tapi kita masyhur di langit. Makhluk-makhluk langit mengenal kita karena setiap malam kita bangun menghadapnya. Sholat malam. Bagaimana kalau aku ngantuk? Ya kalau ngantuk 2 rakaat aja, jangan ditambah lagi orang ngantuk. Cukup 2 rakaat tutup 1 witir. Yang dipaksa. Mulainya dia udah kayak nah Pak, tahiyat gitu lagi al-tahiyat. Pilihannya begini, nguak dulu baru baca atau baca dulu baru nguak. Innaka hamidum majid baru nguak. Jangan nguak sambil baca, baca sambil nguak. Nah gitulah kejadiannya. Al-tahiyat. Apa tuh? Nggak ngerti orang. Nah, sempat ngaji habis sholat tuh berdoalah sepuasnya. Teman-teman, mana temannya yang ini? Kapan-kapan Bapak datang sini kumpulkan 1000 ya, 1000. Wah besok sore Jumat tuh Bapak udah mulai tuh ngumpul sama teman-teman kita di Pekanbaru. 1000 kumpulkan. Tanggung Pak 1 juta, main kan kalau mau. Pasang tenda di jalan, tutup jalan. Pasang TV besar-besar, biar tahu orang. Sip. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang berikut, Al-Quran itu dibaca oleh semua orang beriman ya. Nah, yang tua umurnya, yang muda usianya, yang mengerti artinya, yang tidak mengerti sama sekali, semua pada baca. Dan gak ada yang bosan. Begitu masuk Ramadan, gila-gilaan orang ngaji. Tengoklah, ada kan? Yang di sekitar kita, yang di dalam meja, ada yang gila-gilaan ngaji. Ini habis acara nih, bukan dia tidur nih, ngaji dia dulu. Dan memang begitu, Ramadan itu tidurnya dilambatkan. Karena ini malamnya nih, malamnya malam istimewa. Kan ada 2 hadis yang bunyi pangkalnya beda, ujungnya sama. Man soma, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man soma, siapa yang siangnya dia menahan diri karena dia beraktivitas, dia kerja, menahan dirinya dari perkara-perkara yang akan membatalkan puasanya, dari hal-hal yang akan merusak nilai-nilai puasanya, ditahannya. Man qama, siapa yang malamnya ia dirikan, dia sibuk beribadah di malamnya. Ini sibuk kita nih.
Habis Isya ada pengajian, duduk menyimak pengajian. Kalau ngantuk tidur tidak apa-apa. Ustaz ceramah kita tidur tidak apa-apa, tetap dapat pahala. Majelis-majelis ilmu seperti ini malaikat bersusun nih sampai ke langit sana mendoakan orang-orang di majelis ilmu. Ya Allah, ampuni mereka. Awaklah nih. Yang tidak ada di majelis ini tidak dapat itu. Maka jangan bosan, bersemangat. Kalau ada majelis-majelis ilmu seperti ini, ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Tapi jangan semua, nanti ustadznya ngomong sendiri. Pas orang lewat, gila ustadz tuh. Apa kata kawannya bilang, cuma ada ustadz tuh ngecek surang, ya? Cerita sendiri. Bapak dan ibu yang saya muliakan, wah, Al-Quran itu diatur cara membacanya. Tidak bisa dibaca seenak mulut awak aja. Diatur. Ini panjang, ini pendek. Yang pendek jangan dipanjang, yang panjang jangan dipendek. Akan berubah arti. Bisa-bisa nggak ada arti. Muslimun jangan dibaca muslimun, nah tidak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah tuh. Antum tuh muslimun, ada waw sama nun ujungnya. Artinya orang muslim banyak. Orang muslimnya banyak. Kalau muslimun itu orang muslimnya satu. Asal berubah saja bunyi berubah arti. Itu gunanya ada guru ngaji itu, belajar ngaji, belajar tahsin namanya. Membenarkan cara membaca kita. Makhrajnya. Bunyi huruf yang keluar itu diperbaiki. Apa kata gurunya ikut begini? Muncung guru tuh, mulut guru tuh, babani guru. Nah, songonon, songoni. Dal sama zai sama dha sama jim itu enggak sama tuh. Dal, zai, jim, dha enggak sama tuh. Alladzina jangan dibaca allazina. Udah salah itu. Jangan dibaca allazina itu dha, jangan dibaca allazina. Walaupun kita Jawa medok, tapi kalau ngaji aja medok. Itu Pak Yai Sarip yang di Damai Indonesia itu TV One. Itu kan kalau ngomong medok, tapi kalau ngaji suaranya jangan dibawa medoknya ngaji. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan salah tenan nih, Bu. Diatur cara bacanya. Di sini berhenti, di sini harus berhenti, di sini boleh berhenti, boleh sambung. Atur tuh. Makanya ada tanda-tanda tuh yang ketek-ketek yang kecil-kecil tuh. Ada qaf gitu, ada shot gitu, ada mim, ada lam, macam-macam gitu kodenya. Diatur cara membacanya. Sehingga dengan belajar tahsin itu nanti irama kita sendiri muncul. Itulah irama-irama para syekh-syekh ahli-ahli Quran itu irama yang muncul dari mereka belajar sendiri. Tidak bisa irama lagu-lagu yang populer itu kita bikin irama lagu ngaji, tidak boleh. Apalagi imam kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa tuh? Abatum hiho. Kia betum hiho.
zindagi ya betul hiho. Masa lagu tuh hiho begitu. Selesai sholat datang nenek-nenek dari belakang. Nak iman kata nenek itu. Apa nih? Oh enak betul lah suara nak imam nih. Teringat nenek sama kakek. Mana kakek nih? Udah 20 tahun meninggal. Udah sendiri nenek sekarang. Boleh nenek request. Request apa nih? Untuk subuh nanti tolong lagunya Muskurane Kiwajatum. Bagus. Iramanya gimana nek? Nanti nak imam buka aja lah YouTube Muskurane. Ini kira-kira nak imam Muskurane Kiwajatum. Nenek itu lupa mantan penyanyi panggung. Nggak boleh nyanyi Pak Ustaz. Ngaji aja lah. Kalau nyanyi yang baik-baik aja tuh kayak tadi itu. Nyanyi itu yang begitu, yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, menjadikan anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita menjadi dekat dengan agamanya. Mari kawan mengaji, marilah kawan mengaji, tinggalkan semua yang sia-sia, mari mengaji. Tinggalkan semua yang sia-sia, mari mengaji. Mari mengaji kita semua, mari bersama ke surganya. Mari mengaji kita semua, mari bersama ke surganya. Kayak gitu nyanyi tuh. Nyanyi gak apa-apa. Come on man, yo. It's a funny time. A DJ track. We just to play right. We mau pujuk lagu punya ngerti juga enggak. Lagu-lagu kayak gitu tuh Bu Guru, Pak Guru. Kan ngajak anak-anak kita ngaji. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Berikut kita persingkat sekitar 40 menit. Pak Ustaz, kalau Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk ini kita tinggalkan, apa akibatnya? Akibat buruk dari meninggalkan Quran, menjauhkan Quran. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, satu, ini bahasa dosen ya, akan lahir manusia-manusia yang berpaham hedonisme. Apa tuh? Hidup just for fun, hidup untuk bersenang-senang. Kalau Quran jauh dari hidup awak, maka hidup awak hanya untuk bersenang-senang. Semau gue, ini urusan gue, elu gue. Nah, kalau bahasa Filipinnya, ini sebagian ada juga orang Filipin saya lihatnya. Kalau bahasa Filipinnya, kak tidaklah mengaluang madu. Nah, kan dia ternyata ada kan orang Filipin ada juga sih. Udah lama pindah dari Filipina. Ya, kak tidaklah mengaluang. Akan lahir orang-orang yang hidupnya just for fun, hanya untuk bersenang-senang. Isi kepalanya senang-senang aja. Jalan-jalan, beli baju, beli tas, beli tupperware. Kalau kemarin bunga ya, aglonema, kaladium, gatalium, kalau digatal, pingka, apa lagi namanya, repot juga ngapalnya, janda bolong, kurang ajar orang. Masa itu nama bunga, tentang koyak janda bikinnya.
lidah mertua tajam ya, lidah mertua tuh ujungnya tuh gitu. Kalau udah lidah mertua terbayang nggak tuh? Makanya saya sering pesan tuh sama yang menikah, yang belum nikah ya, nikah mungkin seminggu udah pindah. Kalau belum bisa nyewa rumah, ya rumah orang tua yang ada. Jangan bersama orang tua, jangan sama mertua, nanti nggak asik. Nggak asik berumah tangga tuh. Nikmat berumah tangga tuh berdua di awalnya. Nanti beranak 1, beranak 2, beranak 3, 4, 5, 6, 7. Banyak betul anaknya Pak Ustaz. Hobi. Dia ada orang suka beranak, ada yang hobi beranak. Kalau yang suka beranak tuh sekali 3 tahun, sekali 4 tahun, sekali 5 tahun keluar anaknya. Kalau yang hobi setiap tahun, masih ingat nih anak aku hamil lagi mak, lahir lagi, tahun-tahun lahirnya rapat. Terbayang nggak oleh ibu-ibu, anaknya yang paling tua baru tamat kuliah, yang paling kecil baru lahir. Terbayang nggak? Berapa banyaknya? Setiap tahun susu. Tapi bisa dia mendidik anak-anaknya baik semua. Salut pula awak, memang hobi beranak. 2 pula ininya, yang satunya khusus beranak aja, yang satu untuk menemani dia. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut. Sampai di mana tadi? Sebelum beranak, ibu yang beranak ini ibu apa? Hah? Hidup hanya untuk bersenang-senang. Sedangkan kita yang hidup bersama Quran saja masih ada yang hobinya bersenang-senang. Yang kedua, kalau kita jauh dari Quran, akan lahir orang-orang yang berpaham materialisme, sekularisme, ujung-ujungnya ateisme. Orang yang cinta materi, di kepalanya nih materi aja. Materi itu apa Pak Ustaz? Ya benda, termasuk duit. Dia ngaji juga, dia puasa juga, dia sholat malam juga, tapi ini sogok menyogok lancar juga. Asal dihadang lah truk dia. Nah, ditelepon sama sopirnya itu, Pak Haji, dihadang. Agilah. Agi kan telepon tuh ke apa yang ada. Sabui nama Pak Haji, gue tahu ya. Pak Haji kerja itu kok nyogok. Tapi saya tidak mau bahas itu lebih panjang, nanti tersinggung. Sakitnya bukan di sini, tapi di punggung. Kalau di sini kan masih bisa, aduh, lewat di punggung, ayah. Nah, sambil lewat aja lah. Jadi ada orang yang materi ya. Mohon maaf nih, nggak ada niat menyinggung-nyinggung nih. Karena saya tidak di sini, jadi tidak tahu di Pekanbaru tuh. Membangun ruko sebanyak-banyaknya, membangun rumah petak sebanyak-banyaknya. Kalau di kampus-kampus dekat kampus membangun kos-kosan sebanyak-banyaknya. Rumah petak banyak, tapi banyak kosong. Untuk apa coba? Kan ada kawan kita dulu waktu sekolah yang susah, tetangga lama kita yang susah, orang kampung kita yang susah. Emang orang kampung kita senang semua? Di mana kampungnya itu? Gak ada yang susah. Berarti satu kampung gak ada yang nerima zakat. Semuanya muzaki, mengeluarkan zakat semua. Zakat di kampung itu dikeluarkan dari kampung itu semua, karena orang berduit semua. Nggak ada. Suruh mereka tinggal di situ. Tinggallah di sini. Tolong dijaga seperti rumah sendiri. Pak Haji kasih waktu 5 tahun menabung lah ya. Nanti setelah 5 tahun tolong tinggalkan, biar saudara kita yang lain pula yang susah tinggal di sini. Listriknya token tuh kalian isi hidup, kalian tidak isi ya tidak ada penerangan. Sungguh-sungguhlah di sini. Pasti nangis orang.
Malam berdoa, dia bangun, doakannya, ya Allah Pak Haji, Bu Haji yang punya rumah ini baik orangnya, jagalah ya Allah, sehatkan mereka sekeluarga, tambah lagi rezekinya, biar dia bisa bikin rumah petak yang banyak lagi buat Allah saudara-saudara kami yang susah. Amin. Coba pelit, didoakan orang juga, ya Allah Pak Haji seberang rumah ini pelitnya minta ampun ya Allah, masih lama matinya lagi. Kata malaikat, masih bang, kata malaikat. Onde lama. Hajarlah ya Allah. Kayaknya sakit-sakit kita. Berbagilah. Nah, itu jauh dari Quran. Sedangkan kita bersama Quran saja masih isi kepalanya materi. Ujung-ujung karena materi cinta materi, ujung-ujungnya nanti sekularisme. Tidak mau lagi diatur oleh agama nih. Agama dianggap sebagai candu. Masih ingat kata-kata siapa tuh? Jangan disebut. Orang itu sudah tak ada. Ini nih. Makanya begini. Nah, terakhir nanti ateisme. Orang tak percaya lagi sama Tuhan. Itu kalau kita jauh dari Quran. Nah, yang ketiga Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita jauh dari Quran kita tinggalkan, akan lahir orang-orang yang berpaham spiritualisme. Yang penting kita hidup jadi orang baik. Kita boleh baik walaupun tidak beragama. Nah, Tuhan, pernah ketemu enggak orang begitu? Itu orangnya. Saya pernah ketemu, tapi ujung-ujungnya sadar dia. Idui kofan, yang penting jangan menyakiti orang, berbuat baik aja sama orang. Sama anak-anaknya itu juga ada caranya. Jangan sakiti orang. Nggak sholat Pak, sholat nggak penting. Yang penting kita baik. Apa gunanya kita sholat kalau nggak baik? Apa tuh? Kan bahaya nih pemahaman ini. Kan banyak orang sholat tapi nggak baik. Mending nggak sholat tapi baik. Diajaknya pikiran kita, logika kita ke cara-cara yang nggak benar. Pernah ketemu orang begitu? Saya pernah, tapi akhir hayatnya beliau sadar, sholat beliau. Kalau baik yang ditanya, baik. Menolong dengan tetangga dia, menolong, tak pernah menyakiti. Orang menyakiti biar aja, kan orang katanya. Kita jangan balas buruk orang dengan buruk kita, jadinya sama buruk. Tetap baik sama orang. Nah, masalahnya itu dia nggak sholat. Nah, itu kalau jauh dari Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Jadi tugas kita sekarang apa? Pertama dengan Quran nih, pertama Qurannya dibaca. Seberapa banyak mesti membacanya, seberapa kuat cintamu kepadanya, maka sebanyak itulah kekuatanmu membacanya. Nah, itu yang saya bilang tadi, ada orang gila-gilaan selama Ramadan, bebuih mulutnya, mengaji juga terus. Bukannya malam dia ngaji, tapi siang dia ngaji. Harusnya kan malam, dilamakan tidurnya. Habis ini ngopi-ngopi ngaji. Nanti tidur pukul 12 atau pukul 1. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, baca Qur'annya. Seberapa banyak, seberapa kuat cintamu padanya, sebanyak itulah kau bacai. Aku kalau ngaji itu kok suka ngantuk Pak Ustaz. Terus aku hidupkan TV. Terus terbuka mataku Pak Ustaz. Terus aku matikan TV, aku ngaji lagi. Ngantuk lagi Pak Ustaz. Terus aku hidupkan lagi TV. Terus terbuka lagi mata. Memang begitu. Quran itu firman Allah. Ada setan mengganggu awak biar tak dibaca tuh Quran. Coba.
Asal ngaji mulai lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru mulai. Kadang di tengah kena. Tugasnya kuat kan, semangat. Ngantuk, pergi kamar mandi, wudhu balik. Kan belum batal Pak Ustaz, cuci muka. Kalau belum mandi, basahkan badan balik. Masih ngantuk juga lari-lari. Lari-lari di tempat, ambil skipping, lompat-lompat. Berkeringat berpeluh, ngaji balik. Rasanya nggak ngantuk kalau udah keringatan gitu. Baru seru ngaji. Habis salam sampai kering di sini ngaji. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca tuh Quran karena dia akan datang pada hari kiamat menolong sahabatnya, menolong orang-orang yang suka membacanya. Dikubur Bapak Ibu yang hafal banyak ayat tuh, dikubur besok datang malaikat mau menghukum. Quran ngomong, Quran yang di sini. Atas alasan apa kau mau memukulnya? Aku ada di dalamnya. Dia pecinta Quran. Tanyakan ke Allah, boleh nak mukul orangnya? Nah jadi ini ibu bapak-bapak itu yang suka ngaji. Dan ingat, masyang kita akan dimatikan sesuai hobi, sesuai kebiasaan. Yang suka main domino mati. Kalau tidak mau pergi ke meja tuh pas pulang nanti, baru pulang main domino mati. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Heran orang, kok meninggal? Dia kan baru main sama kita tadi. Yang biasa ngaji matinya ngaji. Yang biasa ceramah matinya ceramah. Ya kan yang baru tuh bapak tuh lagi ceramah. Yang biasa zikir matinya zikir. Yang biasa sholawat matinya sholawat. Yang biasa nipu matinya nipu. Yang biasa bohong matinya bohong. Yang biasa ngutang matinya ngutang. Dan ingat, Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang berutang. Yang mau menyolatkan itu kita. Habis disolatkan datang imamnya, apakah mayat ini baik? Baik. Baik opo? Lawang utang tidak bayar kok dibilang baik. Jujur aja di belakang, tidak. Pasti orang nengok kita semua. Nengok orang semua. Siapa itu? Saya. Kenapa kalian bilang baik? Utangnya belum bayar lagi. Rasul tidak mau nyolatkan orang berutang. Ada utang tidak? Ada. Aku nggak mau nyolatin. Aku yang bayar ya Rasul. Bayar dulu, aku tengok kau bayarnya, baru kita sholat. Nah, baru. Pas tadi bayar langsung, bayar itu. Udah? Nggak ada lagi urusan utang piutang? Enggak. Kalau kita kan sholatkan dulu, urusan utang belakangan. Malamnya baru ngomong, nanti yang ada urusan utang piutang temui kami ahli warisnya. Udah ditempeleng dalam kubur. Penyok-penyok tuh, ibu tuh bapak tuh. 7 langkah kita meninggalkan kuburnya, malaikat datang, tempeleng. Ini orang yang utang banyak-banyak nggak bayar tuh mereka. Kalau bahasa Filipinnya galigaman malaikat. Malaikat. Habis malaikatnya bukan yang lembut kayak malaikat Ridwan, garang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, baca. Yang kedua, hafal. Tugas kita menghafal sesuai kemampuan.
Buat apa dihafal? Ya buat sholat tadi, waktu kan kita sholat. Sholat malam, apa sholat itu. Jangan supaya ayatnya gonta-ganti, walaupun 1-2 ayat. Aku kalau satu ayat bisa aku hafal Ustaz. Contohnya Bu, Yasin, Alif Lam Ra, Qaf, Nun. Itu kalau ibu ngomong sama ibu guru, cubit ibu. Kalau itu anak TK bisa juga. Nah, dihafal. Kemudian dipahami. Pahami itu. Makanya tadarus, kan kita tadarus biasanya ngaji-ngaji gitu aja. Selesai nih oper. Saya oper, ngantuk pulang. Baca ayatnya, baca artinya. Makanya tadarus di rumah. Kalau yang ngoper-oper tuh ya anak-anak lah di masjid, di musola, di surau. Kita di rumah tuh baca ayatnya, baca artinya. Oh ini dia pesan-pesannya. Ada yang tidak ngerti, tanya ke guru sekitar rumah kita. Oh ini dia. Jadi dipahami. Kalau kita guru, nah tinggal kasih tugas ke murid. Kalau guru biologi umpamanya, anak-anak, ya Bu, PR, kalian cari ayat-ayat di kitab suci yang ada hubungannya dengan pelajaran kita. Siapa yang paling banyak menemukan ayat, ibu kasih 9 nilai rapornya. Seru kan? Yang lain agama nanya juga, Bu, kami bagaimana? Kalian juga. Kalian cari di kitab suci kalian ayat-ayat tentang biologi. Kalau betul itu kitab suci, pasti ada di dalamnya. Masuk dakwah kan? Masuk dakwah kan? Nanti kan dicarinya, nggak ketemu. Mulai tanya-tanya di hatinya. Ujung-ujungnya nanti jadi muslim. Guru fisika gitu lagi. Anak-anak, ya Pak. PR. Kalian temukan dalam kitab suci kalian yang di rumah tuh ayat-ayat tentang fisika. Semakin banyak kalian temukan, semakin tinggi nilai kalian. Pak, bagaimana dengan kami? Kalian juga cari di kitab suci kalian. Kalau betul itu kitab suci, pasti ada ayat tentang fisika. Masuk lagi dakwah. Gitu, dikelompokkan. Yang guru matematik itu juga. Loh, ini kan pelajaran matematik, Bu, bukan pelajaran agama. Justru itu. Kita belajar matematik bersandarkan kepada agama, biar nggak nyeleneh kajian gedenya, besarnya. Cari ayat-ayat tentang matematik yang berhubungan dengan matematik. Bagaimana dengan kami, Bu? Kalian juga. Kalau benar itu kitab suci, pasti ada. Masuk dakwah kan? Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah setelah itu didakwahi, disampaikan ayat-ayat yang sudah kita pahami, disampaikan. Walaupun hanya 1-2 ayat, yang hak itu sampaikan, yang benar itu sampaikan. Jangan dibuat diam. Hidup ini sebentar, cuma kita hidup sampai 70 tahun. Lewat 70 udah payah sudah. Mana ada atu-atu main futsal? Ada? Atu-atu umur 70 main futsal ada? Mana ada? Ngumpul lah orang tuh. Dia futsal itu berapa orang? 55. Jadi Pak main juga. Jadilah itu atu semua. Main futsal. Begitu mulai semua lari atu ini. Dah atu yang satu nyepak bola tuh lepas kakinya.
Engselnya tak bagus lagi. Woi, kaki aku lopek. Nah, tuh yang satu udah pinggangnya, tolong woi, aku ini bisa dong. Pinggang aku kuat, tolong tuh si boy namanya pasti yang kelasak waktu mudanya dulu. Nah, dari 10 atur itu satu cuma yang sehat. Kalian bilang, ini tidak jadi dong kita main dan atur. Karena atur itu yang paling menjaga kesehatan. Yang lain tuh, ada yang semput, tahu semput, sesak ngap. Be aku kata. Ditolong kawan yang sehat tadi dah dia. Di mana kata? Dalam tas. Ambil yang sebab. Terima kasih. Untung aku tidak mati. Kalau tidak mati itu kan. Ya ada. Nah, mumpung masih badan kuat-kuat ini masih ada kesempatan, udah menyesal kemudian tak ada gunanya. Mau menyesalnya sekarang, mau sadarnya sekarang. Jangan tunggu besok. Kalau bahasa lama orang ujung batu begini, don't wait until tomorrow what you can do today. Tuh. Bahasa lama orang sini, orang lama tahu tuh. Enggak lama. Jangan tunggu besok, apa yang bisa hari ini kamu kerjakan. Kalau mau baiknya sekarang, jangan nunggu. Ntar besok, minggu depan, bulan muka, tahun satu lagi lah. Emang hidup besok? Bisa sekarang. Pulang PT coba. Jangan tunggu besok. Sekarang. Itu kesempatan terbaik yang diberikan oleh Allah. Penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah telah mengilhamkan dua jalan. Ada jalan fujur, ada jalan takwa. Ada jalan ke neraka, ada jalan ke surga. Pilih. Hidup ini kan pilihan. Kenapa dia bini kita? Kenapa dia laki kita, suami kita? Karena itu pilihan. Pilihan kita. Itulah suami kita, itulah istri kita, itulah pilihan kita. Hidup ini pilihan. Pak Ustadz, kenapa pakai ungu? Karena ini pilihan. Saya suka ungu, mau gimana lagi? Ayo. Pilihannya jatuh di ungu. Ada apa dengan warna ungu, Pak Ustadz? Itu kan pencinta janda-janda, kata siapa? Itu kan kata orang. Coba cek lagi nanti makna warna ungu itu. Tanyakan ke ahli warna. Dia ahli warna. Kenapa masjid kita catnya hijau? Ini pilihan. Sudah disepakati bersama. Mana warnanya ini. Gimana kalau ini, kata yang satu pula yang bikin ini. Ini kurang matching ini. Nah, buat bikin ini jadinya warnanya hijau. Kalau dibikin warna-warni, ada hijaunya, kuning, merah, ungu, hitam. Itu kayak lokal di TK jadinya, Bu ya. Kayak lokal di TK. Kalau di TK memang harus banyak warna-warni itu, karena ada pelajarannya nanti. Nggak ada alat peraga, ibu guru tinggal nanya, siapa tahu ini warna apa? Putih, Bu. Ini hitam, Bu. Mbak tuh. Dua jalannya, pilihlah jalannya. Sama kayak kita pakai kartu di handphone. Kartu handphone. Kan beda-beda. Ada yang pakai Telkomsel. Ada yang pakai Excel. Ada yang pakai Smartfren. Apa lagi? Tri, tuh ada yang pakai Tri. Belakangan banyak yang Pak Ustadz melelet nih kartu kami. Coba pakai IM3 Ooredoo. IM3 Ooredoo. Biar berselancar di dunia mayanya, asyik lancarnya.
tanpa gangguan. Itu di kota kabupaten sudah jaringannya sudah luas. IM3 Oredo. Nah, coba itu. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada surga, ada neraka, pilihan terserah kita. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Nanti ada saudara kita yang masuk surga, memang usahanya itu. Sholatnya tengoklah. Kalau dia lagi sholat, tenangnya bukan main, tidak buru-buru kayak kita. Kapan-kapan kita bahas soal sholat. Berbaginya, infaknya jangan ditanya. Asal ada duit banyak, dia ngasih banyak. Kalau duitnya sedikit, itu ngasih sedikit. Kalau lagi nggak ada duit, ya lewat aja bakulnya. Senin Kamis jangan ditanya, jangan diajak makan, dia lagi puasa. Setiap 3 bulan pergi tanah suci, ngajak orang. Ini sahabatnya satu masjid ini digilirnya nih, bapak-bapak ini digilirnya. Sehingga semua yang rajin ke masjid ada CCTV kita. Mana ada? Dia tahu kalau ada CCTV diceknya tuh, setiap hari ngecek yang rajin-rajin. Nah, ini aku bawa besok umroh. Anak suaminya tengok ini, aduh. Bawa yang rajin-rajin dikasihnya kesempatan ke tanah suci. Bagaimana tidak masuk surga bapak ibu itu? Soal duit dia nggak berhitung. Nah, itu pilihannya. Nah, pilihan kita bagaimana? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Ngaji nggak mau, sholat saya sendiri. Ada lagi yang tak pakai sholat, seumur-umur nak sholat, begitu mati minta disolatkan pula tuh. Nggak pernah ke masjid, begitu mati ke masjid, baring pula depan imam tuh nggak sopan. Nggak pernah ke masjid, begitu ke masjid cuma sekali itu doang, baring depan imam. Kalau saya imamnya saya tanya, apa baring-baring depan aku? Tak pernah ke masjid, kau datang ke masjid, bikin malu aku aja. Sholatlah kau sendiri, pergi saya. Siapa yang nyolatkannya Pak Ustaz? Ya keluarganya lah. Emang boleh nyolatkan orang tak sholat? Nah, jadi bahas lagi, dipikir. Nanti Bapak Ibu buka Qurannya surat At-Taubah ayat 84. Tengok juga ayat 80. Kalau ada asbabun nuzulnya coba baca. Boleh tak nyolatkan orang tak sholat? Jelas dia tak sholat. Masih muslim orang tak sholat. Ulama kan beda pendapat Pak Ustaz. Saya mengambil pendapat keras, tak mau lunak-lunak perkara itu, karena itu kewajiban. Suami ibu kalau tak sholat suruh sholat, tak mau bangun siram, bangun sholat, bikin malu saja. Tua anak sholat, mati besok susah kami. Tak ada yang menyelamatkan mas. Amal mas lah yang menyelamatkan mas. Bangun sholat. Garang bininya. Nah, pilihlah. Kalau Bapak Ibu kita ini ingin bertemu kembali di surga. Sekarang kan kita bersahabat nih, bersaudara di dunia sesuai nyanyi tadi. Kita bisa bertetangga di surga. Kalau kita seperti ini terus, seperti selama Ramadan ini, amalan kita hari-hari nanti di luar Ramadan, insya Allah bertetangga kita besok di surga. Tapi kalau enggak, jangan harap kita jumpa besok di sana. Nah, semoga ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mencintainya dan dicintainya. Mari bimbing anak cucu keponakan kita agar mereka menjadi generasi-generasi penerus dan pelurus, generasi-generasi yang cinta Quran, yang mengamalkan
Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Bila-bila masa kita